Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Kisah Nyata Teror Korban Kecelakaan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lalu beberapa hari kemudian, datanglah yang punya warung. Gosipnya, si emak ini kan subuh-subuh memang suka bikin gorengan dan memang pulang duluan dari Garut. Si emak ini diganggu juga katanya. Selain barang-barang yang jadi pindah-pindah sendiri, terus ada yang ngetuk-ngetuk pintu warung juga. Sampai akhirnya dinampakin wujudnya. Kata si emak sih, sosoknya ini pucat. Bibirnya itu benar-benar bibir kering kayak pecah-pecah gitu. Waktu itu, si emak emang belum sadar kalau itu bukan manusia. Ditanyalah sama si emak, "Tos nagih cil, bade ngalut." "Udah nagih cil, mau minum." Si sosoknya itu hanya menggelengkan pelan. Yang bikin anehnya, pas si emak mau balik ke dalam warung, si sosoknya ini ngomong, "Mak, tolong saya belum tenang." Pas si emak ini nengok lagi ke belakang, sudah nggak ada, dan hampir sama juga yang menimpa suaminya. Besok sorenya jam 5-an, si Abah Ai ini benar-benar baru sampai banget depan gang perumahan itu. Dia ngelirik ke arah warungnya yang udah tutup itu, dan dia melihat sosok pemuda gondrong yang dia kenal. Di sana sedang berdiri menatap jalanan. Si Abah Ai ini awalnya mikir kalau itu salah satu temen gua, si Heri atau si Bogel. Si Heri atau si Bogel itu salah satu teman nongkrong gua lah yang umurnya lebih tua dari gua dan teman-teman gua yang lain. Dan memang gayanya hampir mirip sama almarhum si Kancil, dengan rambut yang sama-sama gondrong. Oh iya, si Abah ini matanya agak rabun jauh ya. Dan dia juga kenal kok sama almarhum si Kancil. Disapalah itu orang sama si Abah Ai dari jauh. "Her, pernah layak kieu nongkrong pamali? Her, lagi apa jam segini nongkrong pamali?" Yang ditanyanya bukan menjawab, dia hanya tersenyum dengan tatapan kosong. Si Abah Ai mulai jalan dekat, dan barulah sadar kalau itu bukan si Heri teman gua. Mana cil horeng, sugan teh si Heri Abah mah. Ternyata kamu cil, kirain si Heri Abah mah. Memang benar rabun jauhnya si Abah ini. Rumah si Abah Ai ini itu di ujung perumahan banget lah. Sangat jauh kalau harus jalan kaki dari gang sampai rumahnya. Si Abah Ai akhirnya ini minta tolong. Daripada hulang heuleuh teu puguh, mending antarkeun Abah sekalian ngopi. Daripada ngelamun aja, nggak ngapa-ngapain, gak jelas, mending antar Abah sekalian ngopi. Si sosoknya ini ngangguk dan berjalan ke motornya yang terparkir. Di perjalanan menuju pulang, si Abah nanya dong, "Cil, awak tuh bau hanyir kieu ih, gera balik mandi." "Cil, badan bau hanyir gini, pulang kih mandi, gua merinding nih gila." Si sosoknya ini ngejawab, "Acan rengse bah, Abah rek bantuan, belum selesai bah, Abah mau bantuin." Si Abah ini bingung sama si Kancil.
Bener-bener gak biasanya gitu. Ngomongnya kalem begini, suaranya agak serak mirip orang baru bangun tidur butuh minum. Yang si Abah tahu nih, kalau si Kancil ini orangnya sedikit petakilan, suka nanya sama orang yang ramah itulah. Sesampainya di depan rumah, si sosoknya ini diajak masuk sama Abah buat ngopi. Namun sosok si Kancil ini menolak. Lalu habis itu melenggang pergi dengan motor Supranya. Si Abah benar-benar jelas melihat mukanya si Kancil ini pucat. Bibirnya kering mirip bibir pecah-pecah. Tatapan matanya juga kosong. Ditanyalah sama si emak. Si Abah kenapa baru sampai rumah, tapi kok malah kayak orang linglung gitu. Si Abah menceritakan semua kejadian tadi ke si emak. Si emak kaget saat itu. Lalu dia menceritakan suatu fakta yang dia dengar dari ibu-ibu. Bah, hari Abah, si Kancil matos tilar dulu bah. Bah, bah, si Kancil itu udah meninggal bah. Innalillahi, kunaon eta baduk bager. Innalillahi, kenapa anak baik itu? Ujar si Abah kaget. Si emak ngejelasin lagi kalau si Kancil ini meninggal kecelakaan di jalan raya dekat warungnya. Meninggal karena tergilas truk yang bermuatan pasir. Di hari yang sama, malamnya gua keluar rumah sekitar jam 8-an lah ya. Gua udah SMS-an sama si Atek buat ngambil buku novel yang dia pinjam tempo hari. Harusnya kan yang minjam yang nganterin. Ini yang punya yang jemput. Ya gimana ya, diiming-imingi kaset kanibal, jadi ya sudah. Ngambil novel sekalian minjem kaset. Perasaan gua pulang dari rumah si Atek itu jam 9 lebih. Tapi atmosfernya itu beda aja gitu pas masuk gang. Singkat cerita, habis gua kunci pagar dan masuk rumah, baru juga gua kunci pintu rumah, mau jalan ke kamar, gua ngedenger ada yang manggil nama gua jelas banget. Tapi suaranya kayak sedih-sedih pilu gitu. Wah, gak beres nih pikir gua. Gua balik badan, ngintip di balik gorden. Tapi di luar gak ada siapa-siapa. Gua panggil-panggil ibu gua, gak nyaut-nyaut. Ternyata lagi di kamar mandi belakang. Baru juga gua rebahan di kasur, sambil baca deskripsi di kertas wadah kaset yang gua pinjem. Ada ketukan di kaca 2 kali. Gua bengong sebentar tuh buat mastiin lagi. Ketukan itu ada lagi. Gua jadi ingat kejadian tempo hari pas gua nonton bola dini hari. Gak banyak cincong, gua lari keluar kamar dan hampir tabrakan sama ibu gua. Seperti biasa, gua diomelin karena geresak-geresuk di rumah. Keluar bentar, mau ngambil sepatu kerja, lupa sama ibu gak dimasukin ke rumah. Ibu gua mau jalan, gua tahan-tahan dan ngotot bilang gak usah. Ibu gua ini emang gak ada takut-takutnya. Waktu itu aja keluar jam 11 lebihan karena pengen beli teh doang di warung ujung yang suka buka 24 jam. Naon sih piye mani sowi riweuh? Apa sih piye suka ribet? Ya sudahlah, daripada gue diomel-omelin malam-malam kan. Gue biarin aja lah ibu gue keluar. Cuma gue ini ngomong dalam hati, puas mun ditampokeun teu da. Artinya itu mampus deh kalau ditampakin. Beberapa menit kemudian, ibu gua balik lagi sambil manggil-manggil nama gua. Saat gua lihat mukanya panik dong. Ada apa gerangan si kawan? Santai aja brodi. Sumpah gua ngakak banget. Ibu gua duduk dempet-dempetan sama gua. Gua tanya dong kenapa? Iya, katanya pas ibu buka pintu, di depan gerbang ada yang berdiri sambil nunduk. Pas ibu gua manggil, "Mas," sosoknya ini mendongak melihat ke arah ibu gua.
Otomatis ibu gua kaget karena mukanya itu rata dengan darah-darah kering di sekitar mukanya. Pakai jaket kulit hitam dan ternyata itu sosok mirip banget sama si Kancil. Alhasil, gak jadi ambil sepatu kerja karena takut. Bahkan ya, saat itu tuh pas mau kencing aja minta antar gua. Ibu gua kena mental. Dan akhirnya kita tidur di ruangan keluarga sambil gelar kasur di lantai. Karena hampir 2 minggu warga diteror sama si sosok si Kancil ini, akhirnya RT-nya ini ambil tindakan untuk mencari orang pintar. Sebetulnya, sebelum orang pintar ini didatangkan, warga sempat berunding kalau malam Jumat diadakan doa bersama untuk almarhum supaya nggak meneror kami lagi. Namun sayangnya gak berhenti di situ. Gua aja hampir tiap malam ada ketukan di jendela sama suara-suara yang manggil-manggil nama gua. Kalau gua pribadi sih sebetulnya gak terlalu peduli ya. Toh setan mau ketuk-ketuk kek, mau gebrak-gebrak pintu, atau suara-suara aneh kek, jujur gua akan hiraukan. Cuma masalahnya kalau udah ditampakin kan gua ngeri juga, gila. Gua sempat mikir ya, tiap gua pindah rumah atau pindah ke suatu tempat, ada aja yang bikin gua ngerasain gimana gitu. Malam itu gua inget banget, semua anak muda dan bapak-bapak itu disuruh kumpul di balik. Dan malam itu juga kami ceritalah gangguan apa aja. Gua sempat tuh yang paling kapital ngomong, karena yang lain itu gangguannya cuma sehari dan paling lama itu 2 hari. Lah gua hampir tiap malam. Gua mau cerita sedikit di mana gua emang saat itu lagi pusing dan ngantuk banget kan. Gangguannya ini seperti biasa, ketukan dari jendela tapi ke kacanya. Itu kan nyaring banget ya kalau ngetuknya kenceng. Dari ritme ketukannya itu gak berjeda. Gua kesel kan, gua samperin tuh sumber suara, gua geprak kacanya. Dalam hati sebetulnya mengumpat kesal ya, soalnya bukannya berhenti, malah tangan gua yang sakit. Dan suara itu tuh makin jelas ketika ketukan kacanya itu berhenti. Pierre, tolong saya. Karena gua merasa benar-benar keganggu, gua ngomong tuh saat itu, aing tepu dulu ya, maneh curik apa lain. Aing hayang molor tunduh, tong ngaganggu aing. Mun maneh hayang ngopi, nyen wae sorangan tuh ka dapur bisa mah. Hayang wudut meli sorangan ka warung aing. Aku gak peduli ya, kamu setan apa bukan. Aku mau tidur ngantuk, jangan mengganggu aku. Kalau kamu mau ngopi, bikin aja sendiri ke dapur. Kalau bisa, mau rokok, beli sendiri ke warung. Anjing. Saking keselnya gua, udah kayak orang kurang waras aja ngomong sendiri di kamar. Akhirnya kan gua tidur di ruang tengah sambil gua nyalain TV dengan volume yang lumayan keras. Besokan paginya, di hari pagi Minggu di bulan Desember, RT-nya ini bikin pengumuman yang semalam kumpulan tolong hadir di balik katanya. Ya gua hadir lah, standby sama si Momon Sarmon. Gua nggak tahu si RT ini dapat orang pintar dari mana. Pakaiannya sih mirip dukun ya. Pakaiannya yang serba hitam, mirip nih sama baju kampret. Terus kepalanya pakai ikat kepala batik coklat gitu. Dan tasnya itu pakai tas koja. Mirip-mirip tukang domba sih menurut gua. Si Momon nyenggol gua sambil cekikikan. Biar tinggali dukun teh jika tukang adu domba. Biar lihat deh dukunnya mirip tukang adu domba. Gue sebisa mungkin buat gak ketawa tuh, susah banget. RT-nya ini ngejelasin terornya gini-gini. Dan si orang pintarnya ini bilang, kita ke tempat kejadian perkara aja supaya bisa nemu titik temunya.
Dan kemana nyelesainnya? Akhirnya kami berbondong-bondong ke jalan raya, tempat di mana kecelakaan itu terjadi. Kami juga disuruh untuk menyusuri selokan dekat warung, siapa tahu ada sesuatu yang mengarah ke sosok tersebut. Sementara yang lain menyusuri jalan seberang. Karena nggak membuahkan hasil, si orang pintarnya ini nanya siapa yang bisa mediasi. Ya kami nggak ngerti, cuma diam saja. Karena kami nggak tahu dan ngerti. Si orang pintar ini menawarkan dirinya untuk mediasi. Dan dia menyuruh RT untuk tanya-tanya. Gue saat itu tuh mikir pertunjukan macam apa ini. Hei, come on lah. Semuanya terlihat tak masuk akal. Jadi intinya setelah ditanya-tanya itu, arwah yang masuk ke badan si orang pintar ini bilang, kalau si kancil ini semasa hidupnya punya janji sama adiknya, mau beliin adiknya ini HP. Dan sosok si kancil ini juga bilang, tadinya habis nagih itu dia mau pulang ke kampung halamannya buat beliin HP. Tapi naas banget nasibnya, berkata lain. Dia juga bilang, tolong sampaikan maaf dia ke keluarganya. Lah kata gua dalam hati, gimana caranya? Orang dia aja tinggal di kecamatan ini ngontrak ya. Kami mana tahu, dia cuma cerita kalau dia asli orang Indramayu. Gua sama teman-teman yang lain aja nih, yang sering ngobrol kalau di warung gak pernah tahu Indramayunya di mana. Ya mungkin lupa kali ya. Sampai akhirnya si orang pintar ini sadar dan mengusap wajahnya. Kita doakan aja lagi katanya, supaya arwahnya tenang dan gak mengganggu atau meneror warga lagi. Dan si orang pintarnya ini juga bilang, masalah dia punya janji atau apalah itu, biarlah itu jadi urusan dia. Kami cukup doakan saja. Dan dia juga menjamin 100% kalau arwahnya ini gak akan mengganggu kami lagi. Iya deh, gue percaya aja. Sosok yang mirip si kancil ini ternyata masih ada seliweran. Ya emang aman, gak ada ketukan pintu keluarga atau gangguan lainnya. Cuma kadang ada beberapa orang yang ngelihat gitu. Dia berdiri aja gitu di pinggir jalan. Kadang duduk di warung sambil melihat ke arah jalan raya di mana dia terakhir meninggal. Dan intinya masih ada gitu. Dan jadinya malah sering mengganggu pengendara pada malam hari. Entah katanya nyeberang tiba-tiba hilang, bikin kagok pengendara lah. Dan akhirnya warga juga jadi terbiasa sih sebenarnya. Beberapa bulan dari itu juga warung si emak sama si abah ini juga dirubuhin dan mereka pindah ke Garut. Dan pohon asem Jawa yang gede itu juga ditebang. Dari penebangan itu ada korban juga sampai meninggal. Tapi itu human error. Jadi entah gimana ya, tukang kayunya kan itu suka ada yang naik satu orang. Dan di bawah itu yang narik pakai tambang. Pokoknya gua nggak tahu gimana kronologi detailnya. Tapi penebang yang naik ke pohonnya itu ketindih batang yang gedenya dari pohon asem itu. Jadinya kegencet sampai meninggal. Dan itu jeroannya semua pada keluar. Darahnya pun pada muncrat sana sini. Ngeri gua dengar ceritanya. Gua malah ngebayangin pas si kancil nampakin wujudnya ke gua pas awal-awal. Kata warga juga sempat ada 3 mobil polisi tuh di sana. Mungkin karena saking hebohnya. Gue sih gak tahu karena lagi di sekolah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.